Bab an-nahyi 'anil dzikri wal kalam 'alal khala. Bab tentang larangan seseorang mengucapkan zikir atau berbicara di dalam kamar mandi. Ini enggak boleh zikir atau berbicara. Hati-hati anak MS. Ini enggak boleh zikir bicara, dia nyanyi di kamar mandi. Jangan sampai. Ya, jadi di kamar mandi secukupnya, seperlunya, habis itu langsung keluar. Jangan pakai nyanyi-nyanyi apalagi ngobrol di kamar mandi. Nah, dan di kamar mandi ini tidak diperbolehkan berbicara apalagi berzikir. Enggak boleh berbicara apalagi berzikir. Yukrahu dzikr wal kalam hala qada'il hajah. Dimakruhkan seseorang berzikir atau dia berbicara ketika sedang membuang hajatnya. Sawa'un kana fis sakhra awil bunyan. Mau dia buang hajatnya di sakhra atau di dalam bangunan, atau kalau kita sekarang kamar mandi al-ma'ruf. Pokoknya dia di dalam kamar mandi atau mau dia buang hajat di sakhra, tetap tidak boleh berbicara. Diam. Ini bukan tempat bicara. Jangan ngomong, jangan ngobrol, apalagi berzikir. Wa sawa'un fi dzalika jami'ul adzkar wal kalam. Dan di segala itu pun, mau di tempat manapun ketika buang hajat, dilarang, dimakruhkan untuk berzikir atau berbicara. Illa kalamat darurah, kecuali mau nggak mau harus ngomong, baru dia berbicara. Contohnya apa? Mau nggak mau, dia misalkan lagi kencing di sohro, temennya ada di depan, lagi tiba-tiba ada singa dari belakang nih. Kong ente nggak teriak, dia dimakan singa, baru dibolehin teriak. Mau nggak mau teriak, woi jangan, hati-hati singa, boleh. Kenapa? Darurah, mau nggak mau. Atau dia lagi di sahara, lagi buang hajat, tiba-tiba ada orang buta pengen nyemplung ke kali, baru dia ingetin, ya jus. Kenapa? Darurah, mau nggak mau. Cuman kalau nggak ada hajatnya, maka dilarang untuk berbicara. Uskut, diam, karena ente di dalam tempat yang kotor, tempat yang buruk. Jangan banyak omong di sana. Hatta qala ashabuna, sampai-sampai a'immah berkata, idza atasa la yahmadullah ta'ala wala yushammitu atisan. Apabila dia sedang di kamar mandi, tiba-tiba ada yang bersin, dia bersin, maka enggak usah mengucap alhamdulillah. Dia di kamar mandi bersin, tidak usah mengucap alhamdulillah. Dan jangan disyammit, dibalas ucapannya yarhamukallah, enggak usah. Ente latah aja nih di dalam kamar mandi, tiba-tiba di depan hacim, ente yarhamukallah di dalam kamar mandi. Lah, uskut, kamar mandi enggak pantas. Wala yaruddus salam, enggak usah balas salam orang di kamar mandi. Hatta salam, hukum balas salam apa? Wajib. Di kamar mandi enggak usah ente balas, bukan tempatnya. Wala yujibul muadzin, jangan ngejawab orang yang lagi azan ketika di kamar mandi. Jawab azan hukumnya wajib, tapi ketika di kamar mandi maka tidak usah membalas azan. Wa yakunul musallamu muqassiran la yastahiqqu jawaban. Dan orang yang mengucapkan salam, yang mana dia ngucapin salam temennya di kamar mandi, ini orang yang muqassir, ini orang yang lalai, ini orang gak usah dibalas, gak pantas untuk dibalas salamnya. Fahim tuh? Jadi gak usah balas salam di kamar mandi. Naam. Wal kalam bihadza kullihi makruhun karahata tanzih wala yahrum. Dan ucapan ini semua ini adalah hukumnya makruh karahata tanzih, enggak sampai haram. Fa in atasa fahamidallah ta'ala biqalbihi wa lam yuharrik lisanahu fala ba'sa. Dan seseorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah dari hatinya, maka enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lisannya itu berucap. Dari hatinya enggak apa-apa, fala ba'sa. Wa kadzalika yaf'alu halal jima'. Begitu juga tidak dianjurkan seseorang berzikir ketika dalam keadaan berhubungan badan dengan
istri ataupun suaminya, tetap tidak dianjurkan untuk berzikir. Naam, ana jadi ingat fi mas'alatil hammam. Ya, gimana a'immah zaman dulu itu menjaga waktu mereka sampai di dalam hammam yang mana enggak boleh zikir, enggak boleh apalagi bawa kitab. Kalau dalam hammam la yajuz. Ya, enggak boleh bawa kitab, enggak boleh zikir. Ada a'immah ma'rufah yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa akhuh Habib Tahir bin Husain bin Tahir, ini beliau saudara yang luar biasa. Dua-duanya orang alim. Yang mana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini ma'ruf dengan beliau menjaga waktu, enggak mau buang-buang waktu sama sekali. Kisahnya ma'ruf luar biasa. Yang mana pernah beliau diriwayatkan apabila Habib Abdullah bin Husain bin Tahir masuk ke kamar mandi, maka Habib Tahir bin Husain bin Tahir itu di luar kamar mandi baca kitab sambil ngerasin ucapannya, bacaannya. Kenapa? Biar di kamar mandi pun masih pengen mendapatkan istifadah dari bacaan kitab, pengen dapat faedah-faedah walaupun di kamar mandi. Ngucapin gak boleh, tapi anak tetap pengen dengar. Gak mau dirinya itu hilang daripada keberkahan, gak mau sampai telinganya itu tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang bagus. Begitu juga sebaliknya, ketika Habib Tahir bin Husain bin Tahir ada di dalam, maka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lah yang membaca kitab dan dikeraskan suaranya. Ini waktu-waktu di hammam, waktu-waktu di kamar mandi. Berapa lama sih a'immah di kamar mandi? Nggak kayak kita di kamar mandi sejam setengah jam, 15 menit. Ya, ini a'immah zaman dulu nggak di kamar mandi kecuali ada perlunya. Ketika keperluannya selesai di kamar mandi langsung keluar. Tetap mengusahakan untuk membaca kitab, mendengar faedah. Nah, kita sekarang nggak ngapang, apalagi kita pikirin ini di dalam kamar mandi, apalagi beliau pas di luar. Gimana waktu beliau? Gimana beliau menjaga waktunya? Sampai pernah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dikasih jam. Kasih jam zaman dulu, bagus jamnya. Ini jam-jam mahal nih. Jam untuk melihat waktu. Beliau dikasih jam, ini jam baru. Zaman dulu tuh kalau jam itu bukan jam tangan kayak gini, ada jam zaman dulu ya kayak liontin kayak gitu kurang lebih. Dikasih Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habis itu pas dikasih, alhamdulillah jazakallah khair. Ana terima hadiah, dimasukin sama beliau, disimpan. Nah, beliau lihat-lihat jam, nggak berapa lama habis kayak gitu mati itu jam. Habisnya nggak lama kemudian habis ini jam mati, orang yang ngasih datang lagi ke beliau. Pas datang Habib Abdullah bin Husain bilang, oh al-afu, ini jam ente rusak. Ana pengen balikin nih jam nih, ana udah nggak bisa pakai, udah rusak. Habis itu kata orang apa? Oh al-afu Habib, ini bukan jam, bukan rusak. Ini jam, ini harus diputar dulu. Jadi dia diputar semenit 2 menit, habis kayak gitu selesai bisa dipakai seminggu 2 minggu. Jadi diputar dulu 1 menit atau 2 menit baru bisa dipakai sampai 2 minggu. Kata Habib Abdullah, oh gitu harus diputar. Kok kayak gitu al-afu, ana udah nggak ada waktu buat itu, ana nggak jadi terima nih hadiah. Kenapa nggak ada waktu buat muter jam? Waktunya udah penuh untuk belajar. Makanya itu a'immah waktu 2 menit aja nggak ada. Waktu 2 menit aja sangat berharga untuk beliau. Nah, kita gimana caranya bisa ngikutin beliau? Walaupun nggak bisa 100% ya minimal ada ihtimam sama waktu. Waktu-waktu yang udah ditentukan, waktu untuk belajar jangan pakai buat hal lain, apalagi untuk tidur, apalagi buat ke hammam. Makanya anak paling larang anak-anak waktu daras ke hammam. Hati-hati, jangan. Kasihan antum, yang harusnya faedah dapat sempurna malah kepotong gara-gara kamar mandi. Ini dulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di kamar mandi pun pengen dapat faedah. Ini antum lagi dapat faedah malah lari ke hammam. Jangan usahain waktu-waktu yang wajib antum belajar, buka kitab, jangan kemana-mana. Sebelum masuk kelas anda udah semua qadha'il hajah, buang air besar, air kecil, semuanya udah selesai. Ketika masuk kelas fokus untuk mendengarkan ilmu. Insyaallah udah nggak ada lagi yang ke hammam ya. Waktu madras jangan ke hammam. Nah nanti waktu qasidah langsung buru-buru ke hammam. Selesai dari hammam buru-buru langsung masuk.
Jangan keluar ngobrol lagi, mau masuk kamar mandi ngobrol lagi, di luar kamar mandi ngobrol, di dalam masih ngobrol sama temennya. Waduh, berapa faedah yang hilang, berapa faedah yang luput. Jaga waktu kalian dimanapun itu, sebisa mungkin. Kalau nggak bisa 100% ngikutin beliau, minimal yang diwajibkan jangan sampai luput. Waktu di kelas jangan sampai luput, waktu kita wirid jangan sampai luput. Maka insya Allah antum belajar di sini tidaklah keluar dari sini kecuali ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah dan bermanfaat di halayak ramai nantinya, insya Allah. Wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fa sallama alaihi falam yarudda alaihi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, marra rajulun, seseorang lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang hajat, buang air kecil. Fasallama alaih, terus memberikan salam orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yuradda alaih, dan Rasulullah enggak ngebalas, Rasulullah diam. Rawahu Muslim fi sahihi. Wa anil Muhajir bin Qunfud radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, dan Rasulullah sedang dalam keadaan buang hajat. Fasallamtu alaih, dan aku memberikan salam kepadanya. Falam yarudda alayya hatta tawaddaa, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas menjawab salamku sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Thumma atadzara ilayya wa qala, habis itu Rasulullah menyebutkan uzurnya. Dan Rasulullah berkata, inni karihtu an adzkurallah ta'ala illa ala tuhrin. Aku tidaklah ingin menyebutkan nama Allah kecuali aku dalam keadaan yang suci. Sallallahu alaihi wasallam. Au qala ala taharatin, atau ada di riwayat yang lain beliau mengucapkan ala taharah, dalam keadaan suci. Haditsun sahih. Nah, jadi hati-hati. Ya, ini. Dan Rasulullah SAW di sini bilang seseorang lewat, ma'ruf, kef. Jadi Rasulullah zaman dulu itu nggak ada kamar mandi kayak sekarang, nggak ada. Sampai dibilang apabila Rasulullah dakhalal khala, yang megangin saternya itu adalah Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hakadzal hammam, ya, ini tempat yang kotor, jangan balas salam. Dan di sini Rasulullah bilang, kenapa Rasulullah i'tadzar? Kenapa menyebutkan uzurnya? Padahal enggak harus, tapi ini jenis tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jangan sampai seseorang suudzon sama kita. Ya, Rasulullah jaga benar-benar perasaan sahabatnya. Ini kenapa nih? Kok Rasulullah enggak jawab salam ana? Akhirnya diterangkan sama beliau, enggak, ana enggak mau jawab salam, ana enggak mau menyebutkan nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Makanya jaga, gimana kita jaga kesucian, terus dalam keadaan suci, taharah, ketika batal langsung berwudu lagi, ketika batal langsung berwudu, sehingga kita selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan bersih. Nah, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanid sahihah wallahu a'lam bissawab.